Selamat hari Minggu, saudara. Senang sekali bisa ketemu lagi. Kemarin kita udah ketemu, hari ini kita ketemu lagi. Nah, saudara, saya diberikan tema tentang janji Tuhan tentang kesembuhan atau mujizat. Nah, saudara, tapi pada saat saya merenungkan itu, saya coba pikirkan dari cara berpikir yang berbeda. Kita sudah beberapa minggu ini dengar tentang banyak sekali janji-janji Tuhan tentang kesembuhan, tentang mujizat, tentang kebaikan Tuhan dan sebagainya. Nah, tapi hari ini waktu saya renungkan, saya ingin mencoba untuk membuat sebuah pertanyaan kembali atau pertanyaan balik bahwa kenapa mujizat itu masih belum terjadi dalam hidup kita? Kenapa kesembuhan yang dijanjikan Tuhan masih belum terjadi sama hidup kita? Nah, saudara, waktu saya renungkan itu, saya diingatkan sama Tuhan. Waktu saya masih kecil, waktu saya masih SMP, SMA, ya, saya tuh suka nyontek dulu, saudara. Jadi sekolah saya, pas saya SMP, SMA, itu saya banyak nyontek. Nah, saya kuliah SD di IPK, terus waktu itu saya pindah ke penabur yang lebih sulit kan, waktu SMP. Dan ternyata waktu saya pindah ke penabur yang lebih sulit, saya tuh hampir nggak naik kelas. Hampir tinggal kelas. Jadi saya nggak sanggup waktu itu. Nah, akhirnya saya pindah sekolah, ke sekolah yang lebih mudah, ke homeschooling, dan di sana memberikan saya kesempatan untuk nyontek. Jadi tipe belajarnya adalah saya belajar sendiri di rumah. Dan kebetulan kalau belajar sendiri di rumah, contekannya itu juga ditinggal di rumah. Jadi contekan dari soal-soal yang harus saya kerjakan waktu saya sekolah dulu, SMP, SMA, itu jawabannya itu disimpan di rumah. Jadi dengan gampangnya saya bisa ambil dari orang tua saya, dan saya tinggal salin aja. Saya tinggal kerjain aja, terus baru ujiannya saya kirim ke guru saya. Jadi saya tinggal bikin, ya udahlah salah 1 atau 2 poin gitu ya. Jadi nilai saya itu selalu bagus. Nilai saya selalu bagus. Nah, lalu waktu saya ingat hal ini, saya renungkan ini, ternyata nyontek ini atau budaya menyontek ini juga sudah masuk ke dalam gereja. Budaya menyontek ini udah masuk di tengah-tengah saudara dan saya. Nah, saudara, waktu saya malas belajar, ya kan? Saya nggak mau belajar, tapi saya mau nilai yang bagus, saya mau nilai yang baik. Maka apa yang dapat saya lakukan untuk saya dapat nilai bagus adalah dengan nyontek. Nggak ada cara lain kan? Karena saya nggak mau belajar. Nah, saudara, tapi pernahkah kita juga sadari bahwa ternyata mentalitas nyontek ini juga seringkali sudah terjadi di antara kita. Sudah seringkali terjadi di antara umat Tuhan. Nah, bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah begini. Menurut saya, ada mental di mana kita hanya melihat tuntunan Tuhan atas orang lain, dibandingkan kita meminta kepada Tuhan, tuntunan Tuhan itu apa sih atas hidup kita. Nah, kita akan mulai dengan yang pertama, tentang kalau saudara ingat Naaman. Kalau saudara ingat Naaman, dia orang yang sakit kusta, ya kan? Nah, saudara bayangin kalau saudara dan saya ada di zaman Nabi Naaman, atau bahkan misalnya kita jadi orang kusta di zaman Nabi Naaman. Nah, saudara perlu mengerti, orang yang sakit kusta ini kan dijauhi ya. Orang yang sakit kusta ini dikucilkan. Nggak ada orang yang mau dekat sama mereka, karena kalau dekat sama mereka, bersentuhan dengan mereka, dianggap apa? Najis. Jadi gak banyak orang, atau bahkan gak ada orang yang mau bergaul sama orang yang sakit kusta. Nah, saudara bayangin kalau kita ini lagi hidup di zaman Nabi Naaman, dan kita bayangin kalau kita adalah orang yang sakit kusta tersebut. Kita bayangin diri kita sakit kusta, dan waktu itu, di zaman itu tiba-tiba kita dengar nih saudara, ada orang namanya Naaman, dia sakit kusta, lalu dia mandi 7 kali di Sungai Yordan, lalu dia disembuhkan. Oke? Kita dengar. Nah, saudara, kalau kita ada di posisi itu, kita di posisi orang yang sakit kusta di zaman Nabi Naaman, dan kita dengar tuh ceritanya, Nabi Naaman sembuh waktu dia mandi di Sungai Yordan. Apa yang akan kita lakukan? Bukankah kita tergoda juga untuk melakukan hal yang sama? Karena kita udah dengar kan, dia mandi 7 kali lalu disembuhkan. Bukankah kita juga akan tergoda untuk melakukan
seperti apa yang dia lakukan. Dimana seringkali saudara apa yang terjadi adalah waktu kita melihat kesaksian hidup orang yang dituntun Tuhan, mengalami Tuhan secara luar biasa, seringkali kita cenderung untuk tergoda atas tuntunannya. Atas tuntunannya. Tuntunannya apa tadi? Mandi 7 kali di Sungai Yordan. Atau kalau kita lihat contoh yang lain, pada zaman Yosua misalnya. Pada zaman Yosua, kita ingat bahwa tembok Yeriko yang katanya mustahil untuk diruntuhkan, ada orang-orang Israel yang berputar di tembok itu, lalu apa yang terjadi? Temboknya runtuh kan saudara. Mereka putar, lalu temboknya runtuh. Nah, coba kita bayangkan, kita ngelakuin itu juga di kota lain. Misalnya di tembok Cina yang terkenal. Kita puterin misalnya. Kita datengin. Kita mau coba taklukan. Apakah hal yang sama akan terjadi? Sama tembok Cina? Akan runtuh juga nggak waktu kita puterin? Enggak kan saudara kan? Nah saudara, suatu kali saya juga dengar sebuah kesaksian waktu saya pelayanan ke Cirebon. Jadi ada seorang ibu pendoa yang baru bertobat, dilawat Tuhan, dan dia ini waktu itu dia bersaksi, dia berdoa, terus dia cerita sama Tuhan, Tuhan, di depan rumahku ini ada banyak tanaman. Nah terus saudara, ada orang gila yang suka datang ke tanaman di depan rumahnya. Jadi orang gila ini datang terus ngacak-ngacak dia punya tanaman. Dan dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, capek Tuhan kalau misalnya orang gila ini datang terus, dan saya harus bersihin terus. Saya harus betulin terus nih, kalau habis rusak dia harus atur lagi dan sebagainya. Jadi dia tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus aku perbuat? Lalu Tuhan bicara sama dia. Tuhan bilang, kamu ambil garam, Tuhan suruh dia ambil garam, terus lemparin aja ke orang gila itu. Terus berdoa buat orang gila itu dari jauh. Nah ibu ini kan polos, baru bertobat. Jadi dia lakukan sesuai persis apa yang Tuhan suruh untuk dia lakukan. Jadi dia ke dapur, dia ambil garam saudara. Lalu apa yang dia lakuin? Dia lemparin ke orang gila ini. Dia lemparin dan dia doain dari jauh. Nah saudara, apa yang terjadi? Mujizat Tuhan, orang gila itu sembuh. Sembuh dan gak pernah lagi datang ke pekarangan rumahnya. Nah pertanyaan saya, kalau misalnya kita punya rumah, di depan rumah kita ada tanaman yang kita sayang gitu ya saudara ya. Terus seringkali ada orang gila datang nih. Orang gila datang ngancurin tanaman kita. Terus kita dengar di gereja gitu misalnya ya. Ada kesaksian, ada seorang ibu yang harus lemparin garam, terus orang gilanya sembuh. Dan gak ganggu dia lagi gitu. Apa yang akan kita lakukan? Kita pasti lempar garam juga kan? Iya gak? Tapi kalau kita lempar garam yang terjadi apa saudara? Orang gilanya pasti ngejar kita kan? Dia pikir nih orang ini sama-sama gila nih lemparin saya garam gitu kan? Jadi orang gila ini pasti akan datang ke kita dan juga ngejar kita. Nah tanpa sadar, ini yang sering kali kita lakukan. Kita contek, kita lihat, kita perhatikan hanya tuntunan Tuhan atas hidup orang lain. Apa yang orang lain itu harus lakukan, apa yang orang lain itu korbankan. Misalnya orang itu berpuasa 30 hari, berpuasa 40 hari, atau ada pemberian persembahan spesial yang dia berikan dan sebagainya. Nah seringkali kita cuma lihat sampai situ doang. Dan menurut saya adalah sebuah kebodohan kalau kita cuma terhenti sampai di situ. Akan menjadi kesia-siaan kalau yang kita lakukan dalam hidup kita adalah hanya menyontek tuntunan Tuhan atas hidup orang lain. Nah saudara pernah, saya berikan contoh real aja deh. Jadi saya punya mama saudara, dulu di rumah saya, itu mama saya tuh sering gendong saya waktu saya masih kecil, terus dia puterin sebuah tanah. Jadi dia puterin aja tuh. Dia puterin, terus dia cerita, dia bilang dalam hati dia ngomong gini, Tuhan kalau boleh, tanah ini boleh aku beli. Doanya gitu doang. Nah tapi dia puterin tiap hari, karena saya masih kecil dan harus diajak jalan-jalan kan. Nah terus saudara waktu dia kesaksian itu di gereja, di depan jemaat, ternyata ada beberapa jemaat yang akhirnya ngelakuin hal yang sama.
Ya saya nggak tahu, mama saya tuh terinspirasi dari zaman Yosua juga gitu kan, muter-muterin tanah gitu ya, saya nggak tahu. Tapi ternyata ada beberapa jemaat yang ngikutin ibu saya. Mereka sama-sama ngikutin muterin tanah. Dan bilang, Tuhan kalau boleh tanah ini jadi milikku. Nah tapi mereka mulai kecewa waktu 1 minggu mereka lakukan, 2 minggu mereka lakukan, 1 bulan mereka lakukan, 3 bulan mereka lakukan, 1 tahun mereka lakukan, dan gak terjadi apa-apa. Padahal saya percaya, tuntunan Tuhan atas orang tua saya pasti beda sama orang lain kan. Kalau orang tua saya terima mujizat dengan berdoa dan muterin tanah itu gak berlaku buat saya bahkan sebagai anaknya. Atau gak berlaku buat siapapun juga, karena itu tuntunan Tuhan atas hidup orang tua saya kan. Atau contoh dulu, saya bergereja di sebuah gereja, terus pendetanya khotbah gini. Dia bilang, dia ambil minyak urapan, dia doain mobil yang dia inginkan. Terus dia bilang, gak berapa lama, dia dapetin mobil yang dia inginkan, yang dia urapin itu. Nah, waktu itu kan saya masih kecil ya, saudara. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan? Saya minta minyak urapan dari dia, dari pendeta ini. Dan apa yang saya lakukan? Saya lakukan persis yang dia suruh. Saya pakai minyak urapan itu, ada mobil yang saya mau, saya olesin, ya kan? Saya olesin mobilnya, dan saya berdoa, saya bilang, Tuhan saya mau mobil yang itu. Terjadi nggak, saudara? Saya dapat mobil itu yang saya urapin? Nggak dapat saya mobilnya, saudara. Kenapa? Karena yang saya lihat hanya tuntunan Tuhan buat pendeta itu, ya kan? Yang saya lihat cuman, oh iya Tuhan suruh pendeta itu ngurapin gitu, mobil yang dia mau. Terus saya pikir dengan cara yang sama saya bisa dapatkan mobil yang saya mau. Dan waktu saya renungkan itu, sekarang saya mulai nyadarin bahwa ternyata yang saya lakukan dulu adalah kebodohan. Dan bukan cuma kebodohan, ternyata sia-sia loh. Ternyata nggak ada gunanya gitu. Nah, Tuhan ingin kita belajar dari orang lain. Tentu Tuhan ingin kita belajar dari orang lain. Tapi bukan nyontek dari orang lain. Bukan lihat tuntunan Tuhan atas orang lain. Bedakan. Tuhan sangat ingin kita belajar. Tuhan sangat ingin kita belajar. Tapi Tuhan nggak mau kita nyontek, kita lihat dari hidup orang lain. Nah saudara, saya harap saudara tangkap ini. Tuhan ingin kita belajar. Prinsip apa yang dihadapinya? Prinsip apa yang berubah dari hidupnya? Apa yang dia pegang dalam hidupnya? Sehingga mujizat terjadi. Nah, saya jelaskan dengan cepat, kita kembali ke Naaman. Apa prinsip yang kita pelajari dari mujizat kesembuhan Naaman? 2 Raja-Raja 5, ayat 9 sampai 14. Kita akan lihat apa yang kita bisa pelajarin dari tuntunan Tuhan dalam kehidupan Naaman, sehingga akhirnya Naaman dapat mengalami kesembuhan yang luar biasa. Bayangin, dia sakit kusta udah gak ada harapan, udah hopeless, tapi hanya dengan mandi 7 kali di sungai Yordan, akhirnya dia sembuh. Saya akan bacakan buat saudara. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya. Ini berarti orang penting ya saudara ya. Datangnya aja pakai kuda dan kereta, berarti orang penting. Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, nah saudara berhenti sini dulu. Elisa nyuruh seorang suruhan. Jadi bukan Elisanya yang datang langsung waktu orang penting ini datang ya. Orang pentingnya datang, Elisa nyuruh seorang suruhan, bukan Elisanya yang turun tangan. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, minta ditumpangin tangan, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Jadi sungai Yordan ini bukan sungai yang terbaik ya. Kalau kata Naaman, ada sungai-sungai yang lebih baik. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya,
Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah saudara, apa yang kita bisa pelajari? Saya curiga dari ayat-ayat ini, bahwa sebenarnya yang Tuhan mau lakukan atas hidup Naaman adalah meruntuhkan kesombongannya. Kalau saudara perhatikan yang membuat dia marah dan hampir saja dia nggak lakuin itu karena dia gengsi loh saudara. Dia sombong loh. Dia gengsi. Hampir aja dia kehilangan mujizatnya. Bayangin, dia tokoh yang populer, ya kan? Dia aja datang pakai kereta dan pakai kuda, berarti bukan orang yang sembarangan. Berarti dia orang yang populer, atau minimal orang yang dianggap, atau minimal orang yang punya di masanya. Terus dia datang nih ke rumah Nabi Elisa. Bahkan Nabi Elisa pun gak mau ketemu dia. Kalau misalnya saudara nih ya, datang ke rumah Pak Robi gitu. Terus saudara tahu Pak Robi ada di rumah, di dalam, sama Bu Evelyn. Berdua ada dalam rumah. Terus waktu saudara mau datang, mau ketemu Pak Robi yang saudara tahu ada dalam rumah, Pak Robi gak mau ketemu saudara. Tersinggung gak saudara? Kalau saya tersinggung, walaupun saya bukan orang terkenal loh. Saya orang biasa loh. Tapi kalau saya ke rumah Pak Robi, saya tahu Pak Robi ada di dalam, tapi dia nggak mau ketemu saya, terus dia cuma suruhannya yang ketemu saya pasti tersinggung. Saya bicara jujur sama saudara, saya tersinggung. Lebih daripada itu, seperti dilecehkan kan. Waktu dia datang, dia bilang apa? Mau sembuh? Mandi aja tuh di sungai. Udah gitu, sungai yang disuruh, kalau tadi saudara baca, yang kita sama-sama baca, bukan sungai yang dia pikir terbaik kan? Disuruhnya sungai Yordan kan? Bilang udah tuh di sungai Yordan aja, mau sembuh kan? Mandi aja celup-celupin diri 7 kali. Terhina gak saudara? Orang penting kok, orang yang dianggap, orang terkenal, yang datangnya aja pakai kereta, pakai kuda. Berarti ada orang-orang yang saya yakin ngikut sama dia kan? Ada abdi-abdinya yang ngikut kan? Nggak cuma sendirian kan? Orang spesial di masanya. Mungkin dia pikir semua orang menghormati dia. Kok ini satu nggak hormatin dia gitu kan? Ada nabi yang nggak hormatin dia, nyuruh-nyuruh dia lagi. Nggak mau tumpangin tangan lagi. Kan orang Kristen gitu kan? Paling suka apa? Ditumpangin tangan. Kalau nggak ditumpangin tangan belum lengkap kan rasanya kan? Maunya ditumpangin tangan dulu, biar lengkap. Tapi ternyata itu nggak terjadi. Itu nggak terjadi. Dan kalau saudara baca, hampir saja dia nggak terima mujizatnya, dia nggak terima kesembuhannya karena apa? Karena kesombongannya. Nah, ini prinsip saudara. Prinsipnya adalah Naaman terbentur sama kesombongannya, dan waktu dia terbentur sama kesombongannya, di akhir ayatnya, akhirnya dia mengalah. Dia jadi taat dan jadi rendah hati, dan jadi sembuh. Jadi ada yang berubah, ada prinsip yang berubah. Ada prinsip yang dipelajari. Yang kita bisa pelajari dari kehidupan Naaman. Bahwa waktu dia mau terima mujizatnya, dia harus taat dan rendah hati. Nah itu prinsip saudara. Nah jadi kalau kita belajar, kita jangan belajar dari lihat dia mandi 7 kalinya. Tapi kita lihat dari bagaimana dia merendahkan diri untuk menjadi rendah hati dan taat. Apa yang kita bisa pelajari dari prinsip runtuhnya tembok Yeriko? Yosua 6 ayat 3-5. Kita baca Yosua 6 ayat 3-5. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, ayat 4. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala.
Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya. Masing-masing langsung ke depan. Nah saudara, saya sering dengar WL sering ngomong kan, ayo kita bersorak-sorai biar tembok-tembok diruntuhkan. Gitu kan. Tapi bukankah tembok Yeriko itu runtuh bukan karena sorak-sorai? Saudara, waktu saya renungin, ternyata tembok Yeriko tuh nggak runtuh karena sorak-sorai loh. Tuhan itu ngasih tuntunan secara detail buat mereka. Kamu puterin 1 kali selama 6 hari. Lalu di hari yang ke-7, kamu puterin 7 kali, tiup sangkakala dan bersorak-sorai. Nah saudara, kita bayangin ya, kita lagi ada di posisi itu gitu. Kan hari pertama sampai hari ke-6, perintah Tuhan adalah nggak boleh bersuara kan. Nggak boleh ada sorak-sorai, nggak boleh ada suara. Nah kita bayangin, kita jadi bangsa Israel. Terus kita puterin tuh temboknya. Hari pertama kita puter rame-rame. Hari kedua kita puter rame-rame. Hari ketiga kita puter rame-rame. Menurut saudara, ada orang nggak di sekitar tembok Yeriko? Ada kan? Terus dia lihat, kita muterin, diem aja, nggak bersuara. Pasti dihina nggak saudara? Pasti dihina dong. Dilihat ngapain nih orang-orang aneh, muter-muter begini. Ngapain nih orang-orang aneh, diem-dieman, muterin. Beberapa hari lamanya gitu kan. Tapi akhirnya, baru Tuhan bilang, di hari ke-7, puternya jangan 1 kali, tapi 7 kali. Bersorak-sorai, tiup sangkakala. Nah waktu kau lakukan, tembok itu akan, mereka taat. Mereka taat dari hari pertama yang harus gak berbicara, sampai hari ke-7 mereka harus bersorak-sorai. Baru temboknya runtuh. Jadi ada prinsip ketaatan. Jangan sampai yang kita contek adalah sorak-sorainya. Kita teriak-teriak. Gitu kan? Bukankah kita udah teriak sampai suara kita serak? Ternyata Tuhan gak ngapa-ngapain dalam hidup kita. Iya kan? Karena ternyata yang kita contek adalah tuntunannya. Bersorak-sorainya. Kita seringkali bersorak-sorak sampai kita pikir Tuhan gak bisa dengar kita kan? Sampai teriak-teriak. Tapi kita nggak pelajarin sebenarnya yang membuat bangsa Israel itu temboknya runtuh bukan karena mereka bersorak-sorainya, bukan karena mereka tiup sangkakalanya, tapi karena mereka taat. Ada prinsip di mana mereka apapun yang mereka sudah dengar dari Tuhan untuk mereka lakukan, mereka taat. Mereka nggak peduli apa yang terjadi sama mereka nggak peduli apa yang orang bilang tentang mereka. Tapi yang mereka pedulikan adalah apa yang Tuhan bilang dan tuntunan Tuhan apa atas mereka. Sehingga waktu mereka lakukan baru temboknya runtuh. Saudara, ada seorang pendeta namanya Yongicho. Dia pendeta terbesar lah ya gerejanya ya di dunia. Jemaatnya ada 700.000 sampai 1 juta orang. Jadi ini gereja gede banget. Jadi waktu itu dia kesaksian gitu ya. Dia khotbah, dia bilang, dia itu sehari berdoa 3 jam. Dia sehari berdoa 3 jam. Ya kan? Lalu, ada pendeta-pendeta yang frustrasi ya. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa 3 jam. Berharap gereja mereka bisa bertumbuh seperti Yongicho. Jadi yang diikutin cuman berdoa 3 jamnya aja. Padahal, kalau kita pelajarin, kalau saya dengerin khotbah-khotbahnya, kenapa Yongicho doa 3 jam tiap hari? Ternyata karena ini. Waktu dia berdoa, ya kan, dia itu curhat sama Tuhan. Dia kasih tahu kepada Tuhan kelemahannya, ketidakbisaannya, ketidakmampuannya, kelemahan dalam hidupnya, apa yang sedang dia jalani, dan lain-lain. Sampai tanpa sadar, waktu dia selesai berdoa, ternyata waktu yang dihabiskan sudah 3 jam. Terus pendeta-pendeta Indonesia yang frustrasi, mereka akhirnya berdoa 3 jam. Susah loh saudara berdoa 3 jam. 1 jam aja susah kalau mau jujur kan. Di tengah COVID ini aja, ya kan, saudara udah biasa ibadah 1 jam, kalau disuruh 2 jam, nggak kuat kan saudara?
Udah kebiasaan kan? 1 jam ibadah, 15 menit pujian, 30 menit khotbah, 15 menit penutup dan doa berkat. Udah biasa seperti itu kan? Gimana doa 3 jam? Pasti ketiduran kan? Tapi itu saudara, yang dipelajarin bukan tentang bahwa Yonggi Cho ini ternyata punya hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Sampai-sampai kalau dia cerita sama Tuhan, dia harus curhat sama Tuhan, dia berdoa sampai 3 jam. Itunya saudara, prinsip itunya. Prinsip dia dekat dengan Tuhan. Prinsip dia cerita sama Tuhan. Prinsip dia curhat sama Tuhan. Itu yang kita harus ambil dalam hidupnya. Bukan durasi 3 jamnya, tapi sikap hatinya waktu dia berdoa. Dia benar-benar rindu. Dia benar-benar ingin. Dia benar-benar rindukan Tuhan untuk bekerja dalam hidupnya. Benny Hinn, saudara tahu Benny Hinn ya? Dia pernah bikin heboh di Ancol kan? 1 juta orang. Saya nggak akan pernah lupa KKR-nya Benny Hinn. Bukan karena saya didoain, bukan. Karena HP saya hilang waktu KKR dia. Jadi saya nggak akan pernah lupa saudara. Itu HP pertama saya yang saya beli itu sendiri waktu itu. Dan saya ingat banget, saya bawa dan hilang. Jadi nggak akan pernah lupa KKR-nya. Nah saudara, apa sih yang banyak dicontek dari Benny Hinn? Waktu dia datang ke Indonesia, kan kita lihat ya, dia nyanyi 12 kali. Terus dia kibasin jasnya, orang jatuh gitu ya, ngalamin Tuhan dan sebagainya. Lalu ada pendeta-pendeta Indonesia yang mau tahu tentang dia. Akhirnya mereka pergi ke Amerika. Mereka selidiki lebih jauh apa yang Benny Hinn lakukan. Nah saudara, waktu pendeta-pendeta ini pulang, apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi, pendeta ini ngomong, wah sebelum ibadah mereka udah dijamah Tuhan, udah dilawat Tuhan, waktu mereka mau masuk gerejanya sudah ada hadirat dan sebagainya. Lalu apa yang mereka contoh? Yang mereka contoh, nyanyi 12 kalinya saudara, nyanyi haleluya 12 kalinya. Yang mereka contoh, dorong-dorong orangnya sampai jatuh. Yang mereka contoh, mereka sama-sama pakai jas, terus mereka kebas-kebasin. Dan saya nggak bohong, saya juga pernah lakuin itu kok saudara. Saya jujur sama saudara, saya lakuin itu juga. Dan ada videonya. Kita lakukan yang kita contek, begitunya saudara. Bukan prinsipnya. Padahal harusnya kita pelajari adalah prinsipnya bahwa dia punya waktu dengan Tuhan, dia punya waktu pribadi intim dengan Tuhan, sampai-sampai waktu dia melayani orang, pelayanannya begitu dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan bekerja waktu dia melayani. Itu saudara. Bukan lempar-lempar jubahnya yang diikuti. Lempar-lempar jas. Bukan nyanyi haleluya 12 kalinya saudara. Mau nyanyi sampai 36 kali, 72 kali juga nggak ada apa-apa kalau Tuhan nggak bekerja kan. Jadi yang perlu kita pelajari adalah prinsip apa sih yang ada dalam hidupnya. Apa yang kita bisa pelajarin dari dalam hidupnya. Sampai-sampai Tuhan pakai dia begitu luar biasa. Nah saudara, seringkali kita juga dengar banyak-banyak kesaksian dari YouTube ya. Karena gampang sekali kan kita dapat akses ke YouTube sekarang dan banyak orang kesaksian di YouTube. Kalau dulu kesaksian malu-malu ya. Kalau sekarang kesaksian cari subscriber. Banyak orang yang akhirnya kesaksian-kesaksian di YouTube. Nah saudara, kalau saudara dengar kesaksian di YouTube, saya berdoa biar jangan tergoda untuk contek tuntunan Tuhan apa atas hidupnya. Kadang-kadang kan ada orang yang tuntunannya adalah misalnya, ya waktu saya berdoa Tuhan suruh saya puasa 40 hari. Nah setelah 40 hari akhirnya dia sembuh gitu ya. Atau ada juga tuntunan Tuhan yang misalnya disuruh doa puasa 10 hari, nggak makan nggak minum, kan? Ada banyak, ya kan? Cara Tuhan memberikan tuntunan. Tapi menurut saya yang diambil tuh bukan itunya, saudara. Waktu kita dengar kesaksian, yang diambil tuh prinsipnya. Prinsipnya apa? Prinsipnya yang pertama Tuhan masih bekerja. Prinsipnya masih ada harapan. Prinsipnya Tuhan gak pernah lalai, Tuhan gak pernah gagal. Jadi prinsip-prinsip itu yang kita harus ambil. Yang kita harus lihat. Bahwa kita punya Tuhan yang besar. Bahwa Tuhan masih menyertai. Nah saudara, ada sebuah pertanyaan, apa yang membuat seorang percaya itu akhirnya mereka
memilih lebih suka nyontek tuntunan? Nah, yang pertama adalah tergoda oleh hasil yang didapat oleh pribadi tersebut. Nah, saudara, kalau kita ingat waktu kita masih sekolah, bukan kita ya, saya nggak tahu saudara nyontek nggak, tapi saya ingat waktu saya nyonteknya sama yang paling pintar atau sama yang paling bodoh, saudara? Paling pintar kan? Kita nyontek sama yang paling pintar supaya kita nggak jadi pintar. Kan kita nyontek, kita nggak akan jadi pintar. Kita nyontek sama yang paling pintar supaya apa? Supaya nilai kita bagus. Nggak mungkin kan kita udah nyontek susah-susah gitu. Kan nyontek juga perlu perjuangan, saudara kan. Kita nyontek susah-susah terus kita cari yang paling bodoh gitu kan. Kan nggak mungkin kan. Kita pasti mau nyonteknya sama yang paling pintar. Kenapa? Karena kita tergoda hasilnya kan. Kita tergoda nih, dia biasa kalau ulangan nilainya 90, 100. Kalau saya ikutin, saya juga pasti dapat nilai 90, 100. Saya bawa pulang, orang tua saya seneng kan, nilainya bagus. Jadi yang kita paling contek itu, yang kita paling sering contek adalah yang paling pintar. Karena kita suka sama hasilnya. Ada banyak hamba Tuhan tergoda sama hasil daripada gereja Pendeta Yongico yang 700.000 sampai 1 juta jiwa jemaatnya. Makanya dicontek doanya 3 jam. Ada banyak orang yang tergoda karena Benihin KKR-nya begitu luar biasa, yang datang selalu jutaan, puluhan ribu, gitu kan? Terkenal di mana-mana. Mereka tergoda, jadi mereka pakai jasnya gitu. Mereka pakai cara-caranya. Mereka contek caranya. Dan ngeri banget buat saya. Pertanyaan saya, hasilnya sama atau enggak? Pasti enggak sama. Hasilnya pasti berbeda. Jadi yang membuat kita seringkali mau menyontek adalah karena kita tertarik atau tergoda akan hasil daripada pribadi tersebut. Berikutnya, kenapa kita suka contek tuntunan Tuhan atas hidup orang lain? Karena kita pikir kita nggak perlu terkoneksi dengan Tuhan, sang pemberi tuntunan. Yang pertama tadi, kita tergoda hasil, lalu kita nggak perlu terkoneksi dengan Tuhan. Kita pikir kita cukup lakukan apa yang mereka lakukan. Kita pikir kita cukup berdoa 3 jam. Kita pikir kita cukup lemparin garam. Kita pikir kita cukup bawa jas, terus kita lempar-lempar. Kita pikir itu. Sehingga kita pikir kita nggak perlu doa lagi secara pribadi. Kita pikir kita nggak perlu lagi baca firman. Kita pikir kita nggak perlu lagi cari Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita pikir kita nggak perlu bangun kepekaan dengan sang pemberi tuntunan atau dengan Tuhan. Padahal kalau toh mereka dapat tuntunan dari Tuhan, saya percaya mereka pasti membangun kehidupan doa dan terkoneksi dengan Tuhan. Mereka pasti berdoa. Mereka pasti terhubung dulu dengan Tuhan. Baru di situ mereka dapat tuntunan. Waktu mereka makin peka, waktu mereka mulai bisa dengar suara Tuhan, baru di situ mereka dapat tuntunan dari Tuhan. Dan baru setelah itu hasilnya jadi luar biasa. Sedangkan kita malas berdoa, malas ke gereja, malas baca firman, ibadah Zoom gak pernah ikut. Kita malas semuanya. Tapi kita mengharapkan hasil yang sama. Kita mengharapkan hasil yang instan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa kita nggak boleh untuk copy paste? Kenapa kita nggak boleh ambil atau ikutin aja tuntunan orang dalam hidup kita? Jawabannya ini, karena tuntunan Tuhan itu bersifat pribadi dan personal. Dan tuntunan orang berbeda-beda. Karena destiny saudara, karena tujuan Tuhan atas hidup saudara dan hidup saya berbeda. Atas setiap kita pribadi. Itu berbeda. Makanya waktu destiny, tujuan, panggilan Tuhan atas hidup kita berbeda, pasti tuntunannya juga berbeda. Sama seperti sidik jari kita. Sidik jari kita kan berbeda-beda kan, satu orang dengan yang lain.
Betapa bodohnya kita waktu yang kita contoh atau yang kita copy paste tuntunan orang. Padahal Tuhan sedang menuntun orang itu kepada panggilannya. Tuhan sedang menuntun orang itu pada tujuan Tuhan atas hidupnya. Dan waktu kita coba untuk contek dan contoh tuntunan Tuhan atas hidup orang lain, hasilnya apa? Gak akan ada hasilnya. 0. Kebodohan dan kesia-siaan. Apa esensi tuntunan Tuhan? Esensinya gini. Esensi tuntunan Tuhan adalah upaya Tuhan memimpin saudara dan saya kepada rencananya yang pribadi atas hidup saudara dan saya. Itu esensinya. Jadi hari ini bukan kita jadi nggak dengar kesaksian, bukan kita jadi nggak nonton kesaksian. Terus saja nonton. Karena dari situ iman kita dibangun, iman kita dikuatkan, kita kembali diingatkan bahwa nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi jangan sampai kita nyontek, contoh tuntunan Tuhan atas hidup orang lain. Nah, ada sebuah pertanyaan kan saudara akhirnya. Bisa nggak waktu saudara terkoneksi dengan Tuhan, lalu melakukan hal yang sama? Bisa aja, nggak menutup kemungkinan. Tapi itu saudara lakukan bukan karena melihat orang, tapi saudara lakukan karena hubungan Tuhan, hubungan saudara dengan Tuhan. Saya mau tutup dengan satu kisah. Bagaimana jadinya kalau kita copy paste Tuhan Yesus waktu dia ngubah air jadi anggur dalam pesta perkawinan di Kana. Nah, nanti saudara baca dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 10. Tapi saya akan mulai dari ayat 5. Nah, saudara, cerita Yohanes 2 1 sampai 10 ini kita bisa temukan tentang sebuah prinsip dari Maria sehingga mujizat terjadi. Bahwa Maria saat itu benar-benar terkoneksi dengan Yesus. Kalau saudara masih ingat. Bahwa waktu ternyata saudara, waktu dia terkoneksi dengan Yesus, jawaban Yesus tuh gak enak loh sama Maria. Jawaban Yesus gak langsung sesuai harapannya dia. Jawab Yesus apa? Saatku belum tiba. Jawaban Yesus. Dan bukankah itu yang terjadi dalam hidup kita? Waktu kita berdoa minta pertolongan Tuhan, kita berharap Tuhan langsung menolong. Tapi sepertinya Tuhan tidak langsung bertindak. Tapi apakah berarti kalau Tuhan gak langsung bertindak, artinya dia gak bekerja? Dia masih bekerja. Kita lihat ayatnya. Ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, jadi si pelayan-pelayan ini sudah siap sedia untuk nunggu Tuhan Yesus akan ngomong apa. Lalu benar, akhirnya Tuhan Yesus mulai berbicara di ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Ini tuntunan yang pertama, saudara. Saudara perhatikan, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Nah, saudara, saya mau tanya dulu nih. Kalau saudara ada di posisi pelayan-pelayan itu, terus tempayannya udah kosong kan? Tadinya ada anggur, terus habis, kosong. Lalu, tiba-tiba Yesus berkata, isi tempayan itu dengan air. Saudara lakuin nggak? Saudara harus ingat dulu ya, di cerita ini, Tuhan Yesus dalam tanda kutip ya, belum siapa-siapa. Karena ini kan mujizat pertama Yesus kan. Jadi saat itu dia belum siapa-siapa. Dia belum apa-apa loh. Belum pernah ada orang yang menyaksikan Yesus buat mujizat kan. Karena ini terjadi sebelum mujizat pertama. Nah, kalau saya ada di posisi itu, pasti saya cuma akan ambil paling seperempat tempayan, cuma formalitas saja karena Yesus suruh. Karena ada Maria yang nyuruh juga. Untuk dengar-dengar apa yang Yesus bilang. Saya pasti akan bilang, maksudnya apa? Orang tempayan udah kosong anggur, kok yang harusnya tempat anggur diisi air? Terus maksudnya orang-orang yang nanti seolah-olah mau ngambil anggur, pas mereka ambil jadi air gitu? Kan gitu kan? Tapi kita lihat ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Artinya mereka sudah lakukan. Artinya ternyata pelayan-pelayan itu akhirnya ngisi tempayannya kan dengan air.
Lalu menurut saya tuntunan yang kedua ini sangat beresiko. Kenapa beresiko? Seperti yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, karena memang Tuhan belum buat mujizat saat itu. Dan yang kedua, mereka bawa ke pemimpin pesta. Artinya pelayan-pelayan ini punya resiko mereka dipecat nggak, saudara? Punya dong. Karena kan ini lagi acara perkawinan. Anggurnya habis, berarti acaranya kacau nggak? Kacau dong, karena harusnya ada anggur kan? Jadi perkawinan ini udah kacau dan nggak asik lagi. Dan kalau mereka bawa tempayan, pasti kan pemimpin pesta pikir, wih anggurnya udah ada nih. Udah aman nih. Ya kan? Jadi yang kedua ini beresiko. Pasti mereka akan benar-benar dipecat kalau air itu nggak berubah jadi anggur. Tapi saudara lihat, mereka lakukan persis seperti yang Tuhan suruh. Mereka lakukan persis seperti yang Tuhan suruh. Mereka taat. Akhirnya apa? Mujizat yang luar biasa terjadi. Waktu mereka benar-benar taat pada tuntunan, hasilnya jadi luar biasa. Saya percaya Tuhan bukan hanya Tuhan yang mampu, tapi Dia adalah Tuhan yang mau untuk menolong saudara. Tuhan bukan Tuhan yang mampu saja untuk menyembuhkan saudara, tapi Tuhan yang mau untuk menyembuhkan saudara. Apapun masalahmu hari ini, Dia mau, Dia mampu. Pertanyaannya, atau yang harus saudara lakukan, kita perlu terkoneksi dengan Dia. Saudara perlu membangun kepekaan terhadap suaranya, sehingga kita tahu tuntunan-tuntunan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita. Mentalitas menyontek inilah saudara, yang akhirnya membuat kita malas untuk mengenal Tuhan. Membuat kita malas untuk mengenali tuntunan Tuhan. Saudara, mungkin pagi ini masalah kita bukan tentang bertobat dari judi. Bukan bertobat dari zina. Karena saya lihat di sini muka-muka yang berseri-seri penuh kemuliaan Tuhan. Udah gak perlu lagi kita bertobat dari itu. Tapi pertanyaannya, jangan-jangan kita masih perlu bertobat dari mentalitas nyontek. Mentalitas instan. Mungkin saudara merasa, apa sih yang saya contoh? Ya mungkin bukan kerjaan orang lain yang kita contoh. Bukan bisnis orang lain yang kita contoh. Tapi yang saudara contoh adalah tuntunan Tuhan atas hidup orang lain. Apa yang membuat akhirnya budaya nyontek ini jadi terjadi di tengah-tengah gereja? Jadi subur, jadi suka dilakukan. Yang pertama karena kita tergoda hasilnya. Lalu berikutnya karena kita pikir kita gak perlu terkoneksi dengan Tuhan. Dan kita gak perlu bangun kepekaan bersama dengan Tuhan. Saya berdoa hari ini, saudara paham kenapa mayoritas orang percaya belum mengalami Tuhan atau bahkan mengalami mujizat Tuhan secara luar biasa. Sebenarnya karena kita nyontek tuntunan Tuhan dalam hidup orang lain. Saya berdoa biar saudara alamin tuntunan Tuhan secara pribadi, saudara dapatkan tuntunan yang pribadi dari Tuhan, karena jalur kita semua berbeda-beda. Karena kita punya tujuan hidup dari Tuhan yang berbeda-beda. Karena kita punya panggilan dari Tuhan yang berbeda-beda. Sehingga pasti tuntunannya berbeda-beda. Baru dari situ, waktu kita terima tuntunannya yang berbeda-beda itu, yang langsung kita terima dari Tuhan, baru kita akan lihat betapa hebat dan luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, kita tundukkan kepala, kita berdoa.